Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan seperti biasanya membahas soal video-video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terkait dengan berita-berita sepak bola hari ini. Terkhusus dengan berita Timnas Indonesia dan pergerakan PSSI dan Coach STY. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this guys, let's go. Pak Erik bangun 21 stadion baru. Kata Vietnam, sial, mereka beneran serius mau jadi tuan rumah Piala Ketua Dunia. PSSI yang baru, Erick Thohir benar-benar mampu langsung memikat hati semua pecinta sepak bola nasional. Pasalnya, pria 53 tahun itu secara frontal berani melakukan perubahan-perubahan yang tak biasa. Dan beberapa waktu yang lalu, Pak Ketum dengan belak-belakan mengungkapkan beberapa rencana besarnya untuk membuat sepak bola Indonesia di semua elemen jadi lebih baik. Tak sampai di situ saja, perlahan Pak Erik juga menyiapkan beberapa stadion terbaik dan telah merenovasi sebanyak 21 stadion dari Sabang sampai Merauke. Karena seperti kita tahu, kalau Pak Erik ini telah mengupayakan dengan membawa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Melihat rencana gila dari Pak Erik tersebut membuat Vietnam semakin kepanasan. Kita di sini ingin menyelesaikan supaya aset-aset nasional, stadion-stadion yang 22 jumlahnya, yang akan direnovasi senilai 1,9 triliun itu memang sudah standar yang dimaui internasional, ya. Saya percaya sih, kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia akan menjadi terobosan luar biasa bagi timnas kita ya. Ya, saat ini sepak bola Indonesia sedang berusaha untuk menuju era yang lebih baik. Dan bukan rahasia lagi, kalau entah berapa lama sepak bola Indonesia seolah hanya jalan di tempat dan kian tertinggal bahkan dari negara tetangga. Anugerah dari Tuhan Pak Erik Thohir ini. Akan tetapi, pelan-pelan kini harapan untuk perbaikan itu pada akhirnya muncul di era yang baru ini. Pak Erik ini benar-benar gila teman-teman, gila prestasi, dia gila pencapaian, dia terus menerus dalam kepemimpinannya menunjukkan prestasi-prestasi atas setiap timnas yang dia bawahi teman-teman. Luar biasa sekali Pak Erik. Ya, setelah para timnas lovers dimanjakan dengan gebrakan Sinteyong yang berani mengkat dua generasi dan diisi dengan nama-nama muda, di mana para pemain muda itu bisa perform, pada akhirnya mendapat sambutan positif tatkala Erick Thohir terpilih menjadi ketua PSSI yang baru. Yap, di tangan beliau semua pecinta sepak bola nasional tentu menaruh harapan yang besar, mulai dari pembinaan pemain muda, kualitas liga, sampai puncaknya adalah tim nasional. Orang yang paling cocok memang berada di posisi strategis itu Pak Erick Thohir. Mau siapa lagi coba? Towel. Dan perlahan tapi pasti timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya di level Asia, dan hal itu ditandai dengan keberhasilan timnas tembus ke babak 16 besar Piala Asia. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah, lalu menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus mengamankan satu tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Dan baru-baru ini Pak Erik kembali menjadi sorotan setelah merencanakan untuk merenovasi 21 stadion di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan dengan direnovnya stadion-stadion tersebut, membuat Indonesia disorot negara ASEAN, salah satunya Vietnam. Karena sebelumnya Pak Erik ingin membawa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Pak Erik tolong dong, Manado Pak Erik. Tolonglah Manado, direnovasi stadionnya itu mengerikan. Tolonglah Pak Erik, di kota Manado ya, Sulawesi Utara Pak Erik. Kalau Pak Erik dengar ini tolong, di kota Manado itu memprihatinkan stadion Kelabat ya. Tolonglah Pak Erik. Renovasi 21 stadion secara bertahap. Seperti kita ketahui, pemerintah telah mulai fokus merenovasi stadion sejak tahun 2023 lalu.
Renovasi di stadion ini mulai dilakukan pemerintah setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Setelah tragedi mengerikan itu, membuat FIFA menuntun Indonesia untuk melakukan transformasi sepak bola tanah air. PSSI dan pemerintah pun menunjukkan keseriusannya untuk mentransformasi sepak bola setelah kejadian tragedi Kanjuruhan itu. Untuk itu, sebanyak 21 stadion pun direnovasi oleh pemerintah agar sesuai standar FIFA. Dengan harapan kejadian mengerikan tersebut tak akan terjadi lagi. Stadion-stadion yang direnovasi ini ada dari Aceh, Sumatera, hingga Pulau Jawa. Erick Thohir pun mengungkapkan 21 stadion yang direnovasi ini tersebar di seluruh Indonesia. Ada Stadion Harapan Bangsa, Stadion B.J. Habibie, hingga Stadion Surajaya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan bahwa kolaborasi dengan pemerintah tersebut menjadi salah satu kunci transformasi sepak bola tanah air. Kolaborasi pemerintah dan PSSI menjadi salah satu kunci transformasi sepak bola Indonesia bisa terwujud, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari bolasport.com. Pak Erick juga membeberkan bahwa renovasi ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk anggaran renovasi stadion ini juga tak main-main dan pemerintah mengeluarkan sebesar 2,874 triliun atau hampir 3 triliun. Salah satunya pembangunan dan renovasi 21 stadion di 11 provinsi yang menggunakan APBN dengan anggaran 2,874 triliun. Lanjut Pak Erick. Ia mengungkapkan sebanyak 21 stadion yang direnovasi dari segala penjuru negeri ini. Ada beberapa stadion yang juga ditargetkan bakal selesai tahun ini karena renovasi telah dilakukan sejak tahun lalu. Tahun ini selesai. Keren teman-teman ya. Tingkatkan kualitas wasit dan liga. Sampai detik ini para wasit yang katanya lolos seleksi FIFA itu pun masih suka bikin ulah. Oleh karena itu, Erick Thohir ingin secepat mungkin melakukan tindakan dalam upaya untuk menjadikan kompetisi Liga musim 2023-2024 jauh lebih baik. Di mana salah satu langkah yang serius dipersiapkan adalah soal VAR dan hal itu sudah dilakukan uji coba pada Piala Presiden 2024 kemarin dan laga pembuka BRI Liga 1 musim ini. Ya, PSSI bersama operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru akan mendatangkan instruktur FIFA, Subkidin, untuk melakukan program pelatihan video asisten referee. Hal tersebut demi menunjang kinerja wasit di lapangan, baik dalam hal keputusan-keputusan yang objektif, sehingga semua pertandingan berjalan lancar, bersih. Ya, saya percaya dan saya begitu optimis bahwa Indonesia sepak bolanya akan semakin baik, mengingat ini 80% rakyat Indonesia itu menggemari sepak bola, teman-teman. Olahraga yang paling digemari dan paling fanatik di negeri ini adalah sepak bola. Rakyatnya begitu fanatik dengan sepak bola. Saya pun dari kecil, pasti kalian pun sama. Ada di kompleks yang itunya orangnya gila bola. Dulunya kita itu begitu mengidolakan pemain-pemain atau tim-tim dari luar sana, tapi sekarang ini sudah beralih. Ya, rodanya sudah mulai berputar. Minat dan antusias rakyat Indonesia ini sudah mulai menggemari timnas Indonesia, negara kita sendiri, karena melihat perubahan yang sangat-sangat nyata terlihat atas kepemimpinan Pak Erick Thohir bersama dengan anggota-anggota PSSI lainnya. Itu benar-benar mereka terfokus dan mempunyai visi dan misi yang benar-benar itu ingin membuat Indonesia mempunyai sepak bola yang kuat, mempunyai struktur dan fasilitas lapangan-lapangan yang memadai, agar supaya ya jika menjadi tuan rumah dalam Piala Dunia, Indonesia akan mencetak sejarah, teman-teman. Siapa sangka gelandang timnas Indonesia Tom Hai semakin santer dirumorkan bakal bergabung dengan klub Turki Beşiktaş. Andai terrealisasi, dia bakal diasuh oleh pelatih keturunan Indonesia. Setelah kontraknya tidak diperpanjang di SC Heerenveen, pemain 29 tahun ini pun dirumorkan dengan berbagai klub, mulai dari Como, AS Alkmaar, dan terbaru adalah Beşiktaş. Dari laporan transfer market, peluang Tom Hai pindah ke klub Turki itu mencapai 77%. Jika transfernya ke Beşiktaş menjadi kenyataan, gelandang timnas Indonesia ini diyakini bisa beradaptasi dengan cepat. Soalnya ada koneksi antara Tom Hai dengan pelatih Beşiktaş, yaitu Giovanni Van Bronckhorst. Mereka sama-sama keturunan Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, siapa sangka ketika Pak Erick Thohir disurprisein 4 legenda sepak bola dunia. Kalian nggak bangga sama Pak Erick Thohir, ketua PSSI kita ya. Ulang tahunnya saja disurprise oleh orang-orang yang legend, Pak. Ini legend sesungguhnya ya, bukan legend yang Bung Thohir katakan. Legend itu apa itu?
ada Materazzi, Sebastian Veron. Gila, ini masa aku kecil mereka ini berjaya sekali. Pemain Inter Milan ya teman-teman ya. Siapa tadi? Roberto Carlos. Marco Materazzi ya, langsung big hug sama kalian. Nggak bangga gimana ya? Veron ya. Siapa lagi ya? Bentar, siapa lagi? Ini siapa sih? Mana lagi ya? Kita lihat. Ini siapa? Aku siapa satunya ya? Abidal kah? Roberto Carlos, siapa yang nggak tahu ini pemain Brasil dengan kaki kirinya yang super maut ini teman-teman. Kalian nggak bangga gimana teman-teman? Mereka mempunyai hubungan yang baik sampai mereka itu datang beramai-ramai untuk memberikan surprise kepada Pak Erick Thohir. Bangga sekali. Gimana aja ceritanya ini? Mereka begitu respect dengan Pak Erick Thohir. Ya, luar biasa pengaruh orang ini ya. Pak Erick Thohir ini pengaruhnya dahsyat nih. Dalam sedunia sepak bola siapa lagi mau meragukan pengaruh Pak Erick Thohir, teman baik pemimpin FIFA lagi ya. Oke teman-teman semua ya. Maka dari itu kalian harus optimis dengan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan beliau. Ya, good job Pak Erick Thohir. Thanks to God for this man ya. Saya pamit dulu, berikan tanggapan kalian di kolom komentar tentang Pak Erick Thohir. See you on the next video and God bless you. Bye guys.